Dia memakai gaun hitam sederhana yang menjuntai hampir ke lantai. Dengan rambut tersanggul ke atas lazimnya guru-guru perempuan lain di Inggris era Victoria. Namun Charlotte Mason bukan guru biasa. Ketika para edukasionalis di zamannya menganggap anak seperti ember kosong yang baru berisi jika dituangi pengetahuan oleh guru, atau ranting pohon yang bisa dibengkak-bengkokkan ke arah manapun guru mau, atau plastisin yang bisa dibentuk sesuka hati para pendidiknya, CM meyakini anak-anak adalah jiwa dengan kedalaman dan kekayaan spiritual tak terbatas. Ibarat obor yang sudah penuh minyak, hanya menunggu pantikan api kecil untuk bisa menyala berkobar-kobar. Ketika para filsuf di negerinya berasumsi bahwa jiwa manusia itu tabula rasa, anak-anak ibarat lembaran putih polos yang menunggu untuk ditulisi, Charlotte berkata bahwa sejak semula anak adalah pribadi yang utuh, terlahir lengkap dengan berbagai hasrat, emosi, hati nurani, dan bakat. Pribadi itu akan terus menyingkapkan diri sampai terungkap sepenuhnya seturut pertambahan usianya. Orang tua dan guru hanya membantu agar pribadi itu mekar dalam segala kekuatan latennya, mengatasi kelemahan-kelemahan bawaannya. Ketika masyarakat di eranya menganggap bahwa anak-anak keluarga miskin ditakdirkan menjadi orang berintelek rendah, percuma dididik karena kelak tetap akan menjadi keset sosial dan warga tak beradab, bahwa anak-anak perempuan cukup belajar di rumah saja, sebab toh mereka hanya akan menjadi istri dan pengurus rumah tangga. CM menyuarakan pendidikan liberal bagi setiap anak tanpa membedakan ras, strata sosial, ataupun gender. Ia yakin setiap anak terlahir setara. Oleh karena itu, berhak dan mampu mengenyam kesempatan pendidikan yang memuaskan anak-anak tercerdas dan menyingkap intelijensi anak-anak terlamban. Ketika para orang tua kebanyakan memandang anak sebagai properti pribadi dan berpikir bahwa tugas mendidik anak cukup dipasrahkan kepada pengasuh, guru privat, dan lembaga sekolah, CM menegaskan bahwa orang tua tidak boleh seenaknya berkata, "Ini kan anakku, aku bebas mendidiknya dengan cara apa saja." Anak-anak adalah titipan dari Tuhan dan umat manusia. Ibu dan ayah bertanggung jawab memastikan anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Bagi CM, pendidikan di rumah jauh lebih penting ketimbang pendidikan di sekolah. Sebab pengaruh yang anak terima di rumah membekaskan kesan mendalam yang akan menentukan karakter dan karirnya kelak. Dia menulis, menjadi orang tua itu luar biasa. Tidak ada kenaikan pangkat, kehormatan yang sebanding dengannya. Orang tua dengan satu anak pun bisa jadi sedang membesarkan seseorang yang kelak terbukti jadi berkat bagi dunia. Ketika kaum agamis meyakinkan orang tua untuk mengandalkan agama dalam membangun karakter dan moral anak-anak mereka, CM dengan berterus terang berkata bahwa agama memang sangat penting dalam memberi inspirasi dan batasan moral. Tetapi tidak cukup membesarkan anak hanya dengan berharap dan berdoa. Ada hukum-hukum Tuhan yang berlaku secara universal dalam mengasuh anak. Hukum-hukum fisiologis dan psikologis seperti bagaimana otak bekerja atau bagaimana proses kejiwaan anak berlangsung bukan milik eksklusif salah satu agama saja. Orang yang taat beragama akan merasakan kerugian besar jika melanggar hukum-hukum itu. Dan sebaliknya, orang yang sekuler bisa berhasil mendidik anak dengan baik jika menaatinya. Charlotte Maria Shaw Mason lahir di Inggris tahun 1842 dan menjadi yatim piatu di usia 16 tahun. CM muda membulatkan tekad untuk mengabdi di bidang pendidikan. Seorang perempuan progresif yang banyak berpikir, ia bekerja sambil merenung, membaca untuk menulis,
menguji teori-teori di dalam praktek. Yang CM cita-citakan adalah a working philosophy of education. Filsafat pendidikan yang bukan cuma bagus dalam teori, tapi betul-betul bisa dipraktekkan dan betul-betul efektif menyingkapkan segenap potensi fisik, intelektual, mental, dan spiritual semua anak. Moto hidup CM adalah for the children's sake, semua demi anak-anak. CM menyusun konsep-konsep pendidikannya sendiri yang kemudian diterbitkan dalam 6 volume tulisan. Home Education, Parents and Children, School Education, Ourselves, Formation of Character, dan Towards a Philosophy of Education. Pemikiran CM disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah. Bersama para simpatisan pemikirannya, CM mendirikan organisasi Parents National Educational Union (PNEU) untuk menyebarluaskan prinsip-prinsip pendidikan CM bagi semua kelas sosial. PNEU kemudian mendirikan lembaga pendidikan guru serta sekolah. PNEU juga menyediakan program pendidikan jarak jauh bagi banyak keluarga Inggris yang berdomisili di daerah tanpa sekolah, tapi terlalu miskin untuk membayar guru privat. Metode pendidikan CM menjadi terobosan segar bagi keluarga dan sekolah. Materi belajarnya adalah buku-buku terbaik dari para penulis dan pujangga. Jam belajar singkat tanpa drill atau hafalan garing, mata pelajaran bervariasi, tidak ada PR, tidak ada sistem ranking, banyak kegiatan eksperimentatif atau hands-on, serta apresiasi seni dan budaya. Jadwal teratur setiap siang sampai sore untuk menjelajah alam dan bermain bebas. Hasil penerapan metodenya mengejutkan, bahkan CM sendiri. Bukan hanya putra-putri kalangan bangsawan, anak-anak buruh tambang di daerah pelosok pun menunjukkan kemampuan luar biasa untuk fokus, berpikir, dan mencerna buku-buku bermutu. Ternyata benar, jiwa semua anak, apapun ras, strata sosial, dan gendernya, selalu sedang menunggu untuk digugah. Sekali tergugah, mereka akan selamanya terbangun untuk mencintai pengetahuan dan kehidupan. Dalam volume terakhir tulisannya, dengan puas, CM melaporkan bahwa cita-cita pendidikannya yang tinggi terbukti berhasil dibumikan ke dalam praktik sehari-hari. Meski sadar uji coba pendidikannya masih harus diperluas, CM merasa berhasil merumuskan metode pendidikan karakter yang memungkinkan para siswa tumbuh secara holistik, matang dalam fisik, mental, emosional, spiritual, dan siap berkarya sebaik-baiknya dalam profesi apapun yang mereka pilih untuk tekuni. CM meninggal dalam tidurnya pada usia 81 tahun. Dalam kondisi ingatan yang masih jernih, kemampuan berpikir yang masih tajam, dan hati yang tak pernah berhenti menawarkan kebijaksanaan dan kasih sayang. Ia sangat dicintai dan kepergiannya adalah kehilangan besar bagi banyak orang. Para kolega dan muridnya menulis sebuah antologi untuk mengenang sesosok pribadi yang mengesankan ini. Anak-anak dari banyak generasi akan berterima kasih kepada Tuhan untuk Charlotte Mason dan semua karyanya. Tulis salah satu dari mereka.